Tema firman Tuhan kita hari ini adalah To life is Christ and to die is gain. Diambil dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat 1, nanti kita akan belajar ini. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah kutipan. Ternyata kutipan ini adalah pepatah atau pepatah orang Indian, orang Cherokee. Dia ngomong seperti ini, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sewaktu engkau lahir, engkau menangis dan seluruh dunia tertawa. Ya benar ya, seorang bayi waktu lahir pasti nangis. Orang tua dan semua orang yang ada di sekelilingnya pasti tertawa karena sukacita. Gitu loh. Nah, pepatah itu nggak berhenti di sana, tapi dia dikatakan, oleh sebab itu isilah seluruh hidupmu dengan baik. Ya. Jalani seluruh hidupmu dengan baik, supaya ketika engkau mati nanti, engkau yang tertawa karena akan berjumpa dengan Tuhan dan seluruh dunia akan menangis. Nah, artinya apa? Dari pepatah itu, ketika seseorang menjalani hidupnya dengan baik, maka satu saat kelak dia akan menyelesaikan panggilan hidupnya, dia kembali berjumpa dengan Sang Pencipta, berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah sebuah sukacita. Dia tertawa karena hidupnya di bumi ini benar-benar bermanfaat, memuliakan Tuhan. Tetapi akan banyak orang yang menangisi kepergiannya karena apa? Rasa kehilangan, karena hidupnya selama di bumi ini berarti. Saya berharap hari ini dengan firman Tuhan ini kita belajar sama-sama bagaimana sih sebenarnya arti firman Tuhan ini. Dan Bapak Ibu sudah dengar baik-baik, salah satu sentral prinsip hidup sebagai murid Kristus di dalam perjanjian baru adalah hal ini, yaitu hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Menarik sekali. Mengapa? Karena kita tidak punya pilihan lain. Hidup adalah Kristus, kita tidak hidup lagi bagi dunia. 2 Korintus 5:17 berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di kitab Roma berkata lagi, kamu bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Kristus. Jangan menghambakan diri mulai kepada daging. Itu yang dikatakan. Jadi hidup kita adalah fully with Christ. Bahkan dikatakan nanti dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, kewarganegaraan kita warga kerajaan sorga. Artinya apa? Selama hidup di bumi, sungguh hidup seperti Kristus. Dan yang selanjutnya, mati adalah keuntungan. Banyak orang takut mati. Tetapi bagi orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Kristus, mati adalah keuntungan. Karena mati adalah jembatan perjumpaan dengan Allah Sang Pencipta. Orang yang sudah percaya ketika mati dia berbahagia karena berjumpa dengan Allah Bapa. Itu sebabnya menarik sekali ketika orang Kristen meninggal ditulis telah berpulang ke rumah Bapa. Dan bagi kita yang percaya kepada Kristus dikatakan telah berpulang, karena memang Yesus menjanjikannya, aku pergi lebih dahulu kepada Bapa untuk mempersiapkan tempat, gitu loh. Dan kemana aku pergi, ke sana engkau akan pergi. Itu yang dikatakan di kitab Yohanes. Itulah keuntungan kita. Nah, kita mau belajar mengapa sampai firman prinsip pemuridan ini muncul. Dan kita yang sama-sama, yuk. Nah, pertama kita belajar dulu, ini sebenarnya apa sih yang namanya jemaat Filipi ini? Di mana itu Filipi? Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit ya pengetahuan bagi kita. Jadi kota Filipi itu ada di Makedonia Timur. Nah, saat ini kota itu disebut sebagai Yunani Utara. Jadi Greece, gitu ya, Yunani Utara. Ternyata kota ini sudah lama didirikan sekitar tahun 356 sebelum Masehi oleh Raja Makedonia. Namanya Philip. Nah, Philip ini adalah ayah dari Alexander Agung. Nah, kita tahu salah waktu itu ya, Alexander Agung, wow, luar biasa. Dia menjajah hampir sepertiga penduduk bumi pada waktu itu. Ya. Luar biasa. Dan kota jajahan Roma ini adalah kota penting karena pintu gerbang kalau mau masuk ke Yunani dan Itali, Roma itu adalah pusat pemerintahan pada waktu itu. Ya. Jadi di situ disortir siapa yang masuk dan semuanya. Dan di situ juga dibangun hari ini, kalau saudara lihat foto di atas, itu menjadi cagar budaya dunia dari UNESCO, tidak bisa dihancurkan karena saat peninggalan bersejarah di sana. Nah, kita nggak banyak membahas hal itu, tapi kita lihat sejarahnya daripada jemaat di Filipi ini. Kita lihat
Jemaat di Filipi sebenarnya didirikan oleh Paulus tahun 51 Masehi. Setelah dia perjalanan misi yang kedua bersama dengan Silas. Nah, saudara boleh baca di kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 40. Nah, waktu Paulus dan Silas pergi ke kota itu, mereka tidak mendapati rumah ibadah yang besar. Karena orang-orang percaya pengikut Allah, orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah budak. Sehingga mereka tidak punya tempat untuk beribadah yang besar. Dan akhirnya mereka pergi ke pintu gerbang kota. Di sana ada sebuah sungai. Dan di sungai itu, di sekitar sungai itu, ada sinagog, ada orang-orang percaya menyembah Yahweh, menyembah Allah Israel di sana. Nah, bayangkan saudara, menarik sekali. Mereka tidak punya tempat ibadah, mereka beribadah dekat sungai, tetapi mereka beribadah dengan antusias. Mereka menyembah Allah. Nah, yang menarik, di dalam kumpulan itu, ada seorang wanita terkenal namanya Lydia. Dia wanita pengusaha berkemuka. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu Paulus ada di sinagog itu, dia menjelaskan firman Tuhan, dia menjelaskan tentang kematian Yesus, dia menjelaskan tentang Injil, dan akhirnya Lydia menjadi percaya. Setelah Lydia menjadi percaya, wah, Lydia berkata bahwa berita ini harus disampaikan juga kepada keluarganya. Sehingga akhirnya Paulus dan Silas pergi ke rumah Lydia, dan waktu itu akhirnya seluruh keluarga Lydia percaya kepada Kristus. Dan itulah yang menjadi cikal bakal jemaat mula-mula. Nah, menarik saudara, di kota Filipi, Paulus satu kali dipakai Tuhan membuat mujizat. Ada seorang gadis yang dirasuki oleh roh jahat. Jadi tuannya gadis ini membuat gadis ini dirasuki roh jahat supaya bisa meramal kehidupan orang-orang. Jadi tuannya ini dapat uang dengan cara membuat perempuan ini dirasuki roh jahat dan seperti dukun begitulah, bisa meramal kehidupan orang lain. Jadi tuannya ini dapat uang banyak. Nah, waktu itu perempuan ini meramal yang namanya Paulus. Dia berteriak-teriak soal Paulus. Dan waktu itu perempuan ini berteriak-teriak, teriakan pertama Paulus belum hiraukan. Tetapi ketika teriakan itu semakin besar, dan Paulus tiba-tiba menghardik perempuan itu, menghardik roh jahat dalam perempuan itu, dan akhirnya perempuan itu bebas, lepas. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Perempuan ini, gadis ini merdeka, bebas dari roh jahat. Itu merupakan kabar baik. Tapi bagi tuannya, karena tuannya cari uang dengan memanfaatkan gadis ini, dia marah. Dia hasut orang banyak, dan akhirnya Paulus Silas ditangkap, dilempar, disesah, sehingga mereka dipenjara. Tetapi kita tahu, waktu Paulus dipenjara, menarik sekali. Mereka dipenjara bersama dia, Paulus dipenjara bersama dengan Silas. Mereka memuji Tuhan di sana. Dan kita pernah dengar itu mujizat terjadi. Belenggu-belenggu mereka hancur, gempa, belenggu-belenggu hancur ketika gempa itu terjadi. Palang pintu terbuka, semua tawanan lari. Paulus sebenarnya bisa lari bersama dengan Silas, tapi mereka tetap tinggal di sana. Yang namanya kepala penjara waktu itu, dia mau menghunuskan pedang ke dalam tubuhnya, dia mau bunuh diri karena dia gagal, prajurit Roma ini. Dia gagal menjaga Paulus, menjaga tawanan. Dan pada waktu itu Paulus berkata, jangan, kami masih di sini. Dan akhirnya Paulus menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan Injil kepada kepala penjara itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu firman Tuhan, kepala penjara ini menjadi percaya kepada Kristus. Bukan hanya kepala penjara, tetapi kepala penjara ini membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Sehingga akhirnya semua keluarga Paulus dan keluarga kepala penjara ini percaya kepada Kristus dan dipermandikan. Dari situlah kita temukan ayat, jika seorang percaya, maka seisi rumah diselamatkan. Nah, gitu ya. Nah, di situ dia. Nah, menarik sekali. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa peristiwa yang terjadi di Filipi ini, di kota Filipi ini, merupakan satu hal yang luar biasa. Itu sebabnya ketika Paulus dipenjara karena dilaporkan tuan daripada gadis tadi, apa yang terjadi waktu dia dipenjara, maka orang-orang Kolose dan orang Filipi mengirim Epaphroditus ke sana membawa bantuan. Dan saat itulah Epaphroditus berdiskusi, ngobrol dengan Paulus, dan Paulus diberi ilham oleh Tuhan menuliskan surat ini. Ditulis tangan langsung oleh Epaphroditus, dan dia membawa surat itu kepada jemaat di Filipi pada tahun 61. Saya stop dulu di sini. Menarik ya firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, menarik ya. Sejarahnya luar biasa. Pertama, saudara bayangkan, gak ada tempat mereka ibadah. Mereka ibadah di tepi sungai. Enggak seperti kita.
tapi mereka semangat. Saya berharap semangat yang sama kita miliki. Amin. Yang kedua, Injil diberitakan bukan kepada satu orang. Lydia terima Injil, satu keluarganya dimenangkan. Kepala penjara terima Injil, satu keluarganya dimenangkan dan dipermandikan. Nah, teman-teman di sini, pertanyaannya, saudara sudah terima Injil, keselamatan di dalam Yesus. Apakah keluarga saudara sudah diselamatkan? Apakah keluarga saudara sudah menerima Injil, menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat? Ini tugas kita. Hari Sabtu kemarin ketika di Toraja, saya khotbahkan firman Tuhan, dan saya berkata, salah satu cara terbaik untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua adalah dengan cara membagikan Injil kepada mereka, supaya orang tua kita diselamatkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada satu orang di situ yang menangis mendengar hal itu, dan dia ingin sekali orang tua yang diselamatkan. Nah, hari Minggu sore, ada namanya Pak Adri di Toraja, mungkin beberapa orang di antara kita kenal. Nah, Pak Adri ini ajak kami ke rumahnya. Bakar B2 di sana, wah luar biasa. Makan enak sekali, begitu ya. Tapi sebelum doa makan, ada satu peristiwa yang hebat. Tiba-tiba Pak Adri ini panggil Pak David, panggil saya masuk di rumah, karena kami bakar daging B2 itu di belakang rumah. Dia bilang, Pak Adri bilang, boleh doakan orang tua kami, begitu, orang tua saya, mama saya. Itu waktu kita doakan, Pak David pertama berdoa dulu. Waktu Pak David berdoa, terus habis itu saya tepuk pundak Pak David. Saya bilang saya mau berdoa juga, karena ada firman Tuhan yang saya dapat. Nah, waktu saya sampaikan firman Tuhan ini, saya dapat, saya sebenarnya sudah mau tutup doa itu. Tapi tiba-tiba di dalam hati bertanya, Tuhan, apakah Indo ini sudah lahir baru atau belum? Begitu ya. Waktu saya diam, saya berhenti, tiba-tiba Bang David masuk lagi. Dan Bang David langsung dalam doa tentang lahir baru. Dan ternyata Indo ini belum lahir baru. Nah, kesehatian kami ini menjadi berkat. Sehingga akhirnya Indo itu lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena Pak Adri ini berharap untuk mamanya bisa terima Yesus, terima Injil. Dan di dalam doa dituntut Pak David, dan kami teguhkan, akhirnya Indo itu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudara tahu Pak Adri menangis, dia peluk mamanya sejadi-jadinya. Karena apa? Dia nggak tahu bagaimana caranya untuk melayani orang tuanya. Dan dia pasti sudah menunggu lama supaya orang tuanya dilayani. Dan itu terjadi. Dan akhirnya makan panggang B2 pun semakin lahap. Karena ada orang yang diselamatkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu ya. Dan saudara lihat, nah, peristiwa seperti di Filipi itu, satu orang percaya, maka seisi rumah diselamatkan. Lydia percaya, seisi rumah. Kepala penjara diselamatkan, percaya, seisi rumah diselamatkan. Saya mendorong kita semua di sini. Bukan hanya suami, istri, dan anak, keluarga besar kita, ipar kita, saudara kita, berdoalah supaya mereka diselamatkan. Nah, ini sebenarnya seperti saya jelaskan tadi, to live is Christ and to die is gain. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu adalah iman murid Kristus. Yuk kita pelajari bagaimana prinsip ini bisa terjadi. Bagaimana, apa dan mengapa, bagaimana proses ini bisa mungkin terjadi. Karena banyak orang berkata, bahkan orang-orang Filipi yang ragu-ragu imannya, mereka, benarkah ini terjadi? Itu sebabnya orang yang mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, bagi dunia mereka seperti kebodohan. Masa mati adalah keuntungan? Masa hidup adalah Kristus? Kan hidup bisa foya-foya, bisa ini dan segala macam. Yuk kita belajar prinsip firman Tuhan ini. Yuk, kita sama-sama. Ya. Pertama, prinsip hidup yang kita pelajari dari firman ini adalah soal kerendahan hati. Nah, firman Tuhan di kitab Filipi 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dan para penilik jemaat dan diaken. Nah, saudara, prinsip yang pertama ini yang dikatakan hidup adalah Kristus, yaitu prinsip tentang kerendahan hati. Menarik, karena apa? Paulus berkata di sana, dia itu adalah hamba Kristus Yesus, bukan hamba uang, bukan hamba dosa, bukan hamba manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Sesudah kita ditebus oleh Kristus, jangan pernah lagi hidup kembali kepada hidup yang lama. Aku bukan hamba uang, aku bukan hamba dosa, aku bukan hamba manusia. Paulus jelas sekali menyebut di sana hamba-hamba Kristus Yesus. Dan selanjutnya tentang kerendahan hati ini menarik. Paulus menyejajarkan dirinya dengan Timotius. Padahal kalau dilihat nggak mungkin disejajarkan.
Nah, kenapa ada Timotius di kitab ini? Padahal sebenarnya setelah ini tidak pernah disebut lagi. Saudara, dalam perjalanan misi itu Timotius pernah ikut juga. Jadi supaya orang-orang Filipi, karena waktu pertama kali singgah di kota Filipi, Timotius ada di sana. Tetapi ketika melanjutkan pelayanan tidak bersama dengan Paulus. Tapi Paulus menggunakan masa ini untuk mengingatkan orang-orang di Filipi bahwa Timotius juga berjasa untuk pertumbuhan iman mereka. Nah, yang menarik tentang kerendahan hati ini, Paulus menyejajarkan hidupnya dengan Timotius. Tapi bisa saja dia berkata, dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, gitu ya. Di bagian yang lain dia sebut seperti itu. Tapi dia mau menggunakan nama Timotius. Mengapa? Ini soal kerendahan hati. Paulus sadar betul bahwa kalau melayani Tuhan tak bisa sendiri, harus bersama-sama. Timotius ini adalah anak rohani dari Paulus. Dan dia mau anak rohaninya ini untuk boleh maju bersama-sama. Tidak ada berbicara tentang menganggap rendah, atau engkau lebih muda, tidak. Tetapi Paulus dalam kerendahan hatinya, karena dia pikir sama-sama melayani Tuhan, dia butuh rekan sepelayanan, dan dia mau anak rohaninya ini sungguh-sungguh melayani Tuhan. Lanjut, dan Paulus dia berkata apa? Kenapa dia menunjukkan tentang Yesus Kristus? Karena Paulus sadar bahwa kemajuan jemaat di Filipi adalah pekerjaan Tuhan. Itu bukan karena hebatnya saya, bukan karena hebatnya Timotius, tidak, tapi karena pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Ini yang harus kita punya dalam hidup ini. Kesuksesan yang kita alami dalam pekerjaan, kebahagiaan dalam rumah tangga, hendaklah kita mengerti, sehebat apapun kita berusaha, semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau tidak, kita akan sombong, dan ketika kita sombong, kita akan jatuh dalam perangkap iblis, dan kita akan jatuh dalam dosa, kita akan hancur. Oleh sebab itu, dengar baik-baik, semua kemajuan, kehebatan dalam pendidikan, pekerjaan dalam rumah tangga, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Ingat baik-baik. Ya, itu prinsip yang pertama ketika dikatakan hidup bagiku adalah Kristus. Yuk kita belajar prinsip yang kedua, yaitu tentang doa dan keyakinan. Ada banyak orang berdoa tapi tidak punya keyakinan. Dan bagaimana doa yang melahirkan keyakinan? Kita baca, lihat sama-sama. Filipi 1 ayat 3-6 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau berdoa kepada Allah, ucapkanlah syukur. Jangan langsung minta sesuatu. Ucapkan syukur lebih dahulu. Nah, menarik di sini, doa ucapan syukur Paulus juga dikatakan kepada aku, setiap kali aku mengingat kamu. Nah, Paulus mengingat orang-orang Filipi ketika dia berdoa. Dia mengingat, artinya apa? Bukan hanya mengingat, dia mendoakan orang Filipi. Saya stop dulu di sini. Saya lihat wajah-wajah saudara. Waktu saudara berdoa, saudara ingat nggak saudara seiman? Saudara ingat nggak jemaat GKKD? Saudara ingat nggak? Jangan sampai saudara doa makan, makasih Tuhan untuk ayam goreng yang lezat ini, dalam nama Yesus, amin. Nah, saudara ingat nggak? Saudara sebut nggak? Waktu tidur, Tuhan terima kasih sepanjang hari ini Kau berkati kami, dan malam ini kalau mau tidur, Tuhan berkati lindungi kami dalam nama Yesus, amin. Saudara ingat nggak saudara seiman saudara? Beberapa kali saya masukkan di dalam yang namanya grup Big Family. Waktu papa mamanya Olive sakit, saya sebutkan, kita doakan sama-sama. Waktu yang namanya bapaknya Pak Yodan jatuh dan dioperasi pangkal pahanya, dimasukkan ke dalam grup, kita doakan sama-sama. Saudara, kita perlu mengingat saudara seiman untuk mendoakan mereka. Doakan. Waktu saya mendengar kesaksian Ibu Rita beberapa minggu yang lalu, Tuhan, aku berdoa supaya mujizat yang dialami oleh Ibu Rita dialami oleh semua orang yang ada cuci darah di Makassar dan di Indonesia. Saudara dengar baik-baik. Waktu Samuel cerita bahwa dia dokter dan banyak dokter lain terpapar virus corona, saya berdoa, Tuhan berkati bukan hanya Pak Samuel, tapi seluruh dokter, tenaga medis di seluruh Indonesia supaya mengalami seperti mujizat yang Pak Samuel. Saudara, kita ingat, hari Jumat kemarin kami mendoakan Pak Chandra yang perjalanan pelayanan ke Sukutopoyo. Kita mendoakan Mario yang sedang melayani orang yang homoseks, keterikatan homoseks di Toraja. Saudara, kita doakan, saudara saling mengingat. Kita harus membiasakan hal ini, mengingat orang lain untuk kita mendoakan mereka. Ingat, mendoakan mereka.
Kami sering juga mendoakan jemaat Tuhan yang sering keluar kota. Seperti Pak Tony keluar kota, kami berdoa supaya ketika dia keluar kota, Tuhan, semua daerah yang dia lalui diberkati Tuhan. Pak Johnson ketika dia trip dengan mobil perusahaannya membawa barang satu kota ke kota lain, kami berdoa berkati. Ibu Sinta kalau dia pergi trip perjalanan bersama dengan suami, kadang sendiri, kami doakan Tuhan supaya semua daerah yang mereka lalui diberkati oleh Injil. Saudara dengar baik-baik, sangat penting untuk mengingat saudara seiman dan berdoa untuk mereka. Masih ingat minggu lalu firman Tuhan, ada satu senjata peperangan rohani kita jarak jauh, yaitu apa? Doa. 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 Kita harus doakan saudara seiman kita. Ya, harus doakan. Oleh sebab itu kami mendorong untuk doa Jumat saudara boleh hadir sama-sama. Nah, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya, doa dengan sukacita, jangan dengan sungut-sungut. Ya, doa dengan senang. Aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dengan berita Injil. Dengan Bapak Ibu Saudara menangis sekali. Persekutuan dengan berita Injil, bukan dengan berita gosip, bukan dengan berita hoax. Berita Injil adalah kabar baik. Hoax itu kabar buruk yang bisa melemahkan. Seperti kemarin kita lihat demo yang luar biasa karena kemakan berita hoax. Dengar baik-baik, jemaat di Filipi, mereka bertumbuh dalam berita Injil. Kabar baik. Tidak dengan berita hoax, tidak dengan gosip. Ya, nah, kita lanjut. Firman Tuhan ini kita lanjut. Menarik sekali dikatakan mulai dari hari pertama sampai sekarang ini, mulai dari ketika mereka pertama kali datang, jemaat Filipi itu bertumbuh dalam berita Injil. Mereka mendengar. Kita tidak mau yang terdahulu menjadi terkemudian. Ada orang yang sudah dengar firman dan lanjut tidak dengar firman. Kita mau terus bertumbuh dalam Tuhan. Lanjut yuk prinsipnya. Dikatakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya Ia yang mulai pekerjaan baik di antara kamu. Saudara percaya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam pendidikan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga. Percaya Dia, Yesus, memulai pekerjaan yang baik. Ingat, waktu Tuhan memulai, Dia akan menyelesaikannya sampai tuntas, sampai pada hari kedatangan Yesus. Ada satu lagu tren pada masa lalu itu ya. Itu ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Beda. Yesus tidak. Dia berjanji dan Dia menggenapi. Dia memulai dan Dia menyertai sampai selesai. Itu sebabnya namanya adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya? Dan inilah doa dan keyakinan. Ini doa kita ayat 3-5. Berdoa dengan pengucapan syukur, berdoa dengan sukacita, berdoa karena melihat yang namanya mengingat saudara-saudara seiman, berdoa untuk persekutuan dengan Injil, berdoa untuk semua orang bisa setia dari awal sampai kesudahannya. Dan keyakinan kita adalah, ini keyakinan kita, bahwa Allah yang memulai dan menyelesaikannya dalam hidup kita. Masalah apapun dalam hidupmu, percaya kalau itu Tuhan izinkan dimulai, Tuhan akan menolong engkau sampai selesai. Lanjut kita belajar prinsip selanjutnya, yaitu apa? Ada sebuah keinginan yang mulia. Ayat 9-12 kita baca, dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dengan segala macam pengertian. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik, ini doa dan keinginan yang disampaikan. Kasih makin melimpah, pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya keinginan kami sebagai hamba-hamba Tuhan di jemaat ini adalah Bapak Ibu Saudara, semua kita, kasih kita kepada Kristus semakin melimpah. Terus pengetahuan, pengenalan akan Tuhan bertambah. Itu sebabnya didorong untuk baca firman Tuhan, supaya tidak disesatkan. Semua orang yang ulang tahun di jemaat ini, salah satu selalu doa ucapan saya adalah pengenalan akan Tuhan semakin bertambah. Pengenalan akan Tuhan semakin bertambah. Karena kalau tidak, kita akan disesatkan. Kita akan disesatkan. Berita dunia ini menyesatkan kita. Hanya iman yang bisa mengalahkan dunia. Dan ingat, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya. Tapi nggak boleh sepihak, dengar baik-baik. Ada orang kasihnya besar, pengenalan, pengetahuan firmannya nggak ada. Akhirnya apa? Imannya menjadi cetek, menjadi manja. Ini namanya social gospel. Hanya berbuat baik, tapi tidak punya pengetahuan. Dan sebaliknya, kalau pengetahuan firmannya oke, bahaya ini. Mengapa? Nanti jadi seperti orang Farisi, ahli Taurat, pengetahuan firman tinggi tapi kasihnya nol.
harus seimbang. Kasihnya bertumbuh, pengenalan akan Tuhan bertumbuh. Katakan amin. Dua sisi ini tidak bisa dipisahkan. Kasih kepada Tuhan, kepada manusia, itu hukum pertama dan terutama. Kasih kepada Allah dan kasih pada sesama. Tapi yang kedua juga adalah yang tidak bisa dilepaskan, untuk pengenalan akan Tuhan. Ya, lanjut. Ini saudara dengar baik-baik. Pengetahuan yang benar dalam segala pengertian, sehingga kita dapat memilih apa yang baik, memilih teman hidup yang baik, memilih pekerjaan yang baik, mengambil keputusan yang baik. Ini tidak akan mungkin terjadi kalau kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama tidak bertumbuh. Kalau pengetahuan yang benar tentang Tuhan tidak bertumbuh, maka kita akan salah pilih. Hati-hati kalau saudara salah pilih. Hati-hati, salah pilih hari ini, menyesal kemudian. Oleh sebab itu dengar baik-baik, bertumbuh. Nah, keinginan yang mulia selanjutnya dikatakan di sini adalah supaya semua umat Tuhan suci, tak bercacat menjelang hari Kristus. Sudah dengar baik-baik, dunia ini hari-hari ini semakin bengkok. Semua menghalalkan segala macam cara untuk mendapat kekuasaan, mendapatkan kesenangan daging. Hati-hati. Itu sebabnya ini sebuah keinginan yang mulia dibawa dalam doa, dalam koridor firman Tuhan. Suci seperti Kristus, bukan seperti yang lain. Standar kesucian kita adalah Kristus. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lanjut, penuh dengan buah kebenaran. Ini yang manis. Mengapa dikatakan hidup adalah Kristus? Karena selama hidup kita memilih yang baik, kasih kita bertumbuh, hidup kita penuh dengan buah kebenaran. Bukan daun, saudara, buah kebenaran. Artinya sudah terlihat. Buah kebenaran itu pasti manis. Buah karakter dengan perbuatan perkataan. Dan itu berlandaskan ajaran Kristus Yesus. Ya. Buah itu tidak untuk membuat kita sombong, tetapi buah itu untuk memuliakan Allah, memuliakan Tuhan, memuji Allah. Benar baik-baik. Kita tidak maju, kita tidak hebat. Buah kita menjadi hebat dan kita dikenal oleh banyak orang, bukan untuk popularitas diri kita sendiri, bukan untuk pansos, panjang sosial media, bukan, tetapi untuk memuliakan Allah, bukan untuk menambah follower kita, tetapi untuk menambah follower Kristus. Amin. Lanjut. Ini kehendak yang mulia, menghendaki supaya saudara-saudara tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang terjadi atas Paulus pada waktu itu? Yang terjadi pada Paulus adalah dia dipenjarakan. Nah, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Ketika ini keinginan dia yang mulia, kalau aku dipenjara karena Kristus, dikatakan. Dan aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana, maksudnya kekaisaran Romawi, dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Paulus dipenjarakan karena Kristus, itu menyebabkan kemajuan iman di Filipi. Apa implikasinya kita dapat? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami masalah, kalau kita hidup dalam Tuhan, percayalah bahwa masalah itu, seperti Roma 8:28, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Sesuai dengan firman ini, masalah itu akan menyebabkan kemajuan Injil. Katakan amin. Ketika engkau menghadapi masalah, akan menjadi kemajuan bagi hidup kita. Hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Orang lain lihat, wow, saudara mungkin punya masalah itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan Injil diberitakan. Kita punya keterbatasan, halangan, hambatan, itu membuat kita akhirnya menceritakan Injil. Ini keinginan yang mulia. Keinginan yang mulia. Kita lanjut lagi yuk. Nah, dikatakan di sana, di ayatnya yang ke-14 sampai 19. Saudara, ini prinsip, ini perlu kita selidiki hati kita. Apa alasan kita melayani Tuhan? Apa alasan kita hidup? Apa alasan kita sukses? Lihat ini, 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, sudah bahas ini, ya. Akhirnya apa? Bukan hanya Paulus semakin berani ketika di penjara memberitakan Injil. Orang-orang di penjara dia Injili dan menjadi percaya. Sampai kepada istana dikatakan. Dan bukan hanya itu, tetapi orang yang mendengar Paulus dipenjarakan karena Injil semakin berani berbicara tentang firman Tuhan. 15, lihat ini, apa alasannya? 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Lihat ya. Tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Saudara dengar baik-baik, kita describe ini alasan-alasan melayani, memberitakan Kristus, memberitakan Injil itu. Apakah karena dengki?
Apakah karena perselisihan atau karena maksud baik? 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Ya, ada yang memberitakan Kristus karena kasih. Kasih kepada Kristus, ketaatan kepada amanat agung Kristus, dan juga kasih kepada saudara-saudara. Orang lain di luar Kristus akan binasa, mengalami yang namanya penyiksaan, mengalami yang namanya kematian yang kekal. Itu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada orang lain, kasih kepada saudara. Kenapa Lydia mau keluarganya diselamatkan? Kenapa kepala penjara mau keluarganya diselamatkan? Karena kasihnya kepada mereka. Dia nggak mau keluarganya binasa. Ayat 16, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Sama, alasan kita melayani. Apakah kita mau supaya popularitas ego kita ada maksud yang tidak tulus? Saudara, mengikut Tuhan, apa maksudnya? Saudara beri persembahan, saudara hidup berdoa untuk Tuhan, saudara mengembalikan perpuluhan. Apa maksud kita? Apakah tulus kepada Tuhan atau tidak? Semua itu kita harus bertanggungjawabkan pada Tuhan. 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Supaya dengar baik-baik, ada orang yang menggunakan Injil tidak jujur, ada orang yang menggunakan untuk maksud palsu. Kita pernah dengar ada satu hal yang tidak baik di Afrika, ada KKR, orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Itu seakan-akan membuat dia orang yang juru rapi Tuhan, tetapi ternyata itu adalah berita bohong, itu skenario, itu drama, dan itu dipenjarakan. Maksudnya tidak baik, saudara, ya, maksud palsu. Ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saudara dengar baik-baik, Paulus berkata bahwa semuanya ini adalah keselamatanku. Dia di penjara, dia tetap berkata dia selamat. Aneh ya. Kenapa dia selamat maksudnya di sini? Pertama, dia selamat pasti masuk surga. Yang kedua, dia selamat dalam keadaan baik ketika di penjara. Yang ketiga, dia mengerjakan keselamatannya walau dia di penjara. Dia bisa memberitakan Injil di sana. Tapi dia berkata, pemberitaan Injilku ini berhasil karena apa? Aku sukses karena apa? Ada dua. Satu, doa. Dan yang kedua, pertolongan Roh Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya kita tidak bisa menyombongkan diri. Ya, kita butuh orang lain untuk menopang, mendukung kita dalam doa. Pelayanan yang kami kerjakan hari-hari ini butuh orang mendoakan kami. Butuh orang untuk mendoakan kami. Saudara doakan hari ini, siang ini, ada satu keluarga rencanakan kami permandikan. Ya, doakan. Kami sedang melatih, suaminya sudah percaya kepada Kristus, dan hari ini rencananya suaminya akan mempermandikan istrinya. Nah, doakan supaya ini terjadi. Luar biasa. Sama seperti kepala penjara, dia percaya pada Kristus, seluruh keluarga yang dipercaya akhirnya diselamatkan. Yuk kita sampai pada bagian-bagian akhir. Nah, kita sampai pada hal ini. Yang mana aku pilih, kata Paulus, nanti lihat ya, ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Kenapa dia perlu malu? Karena dia di penjara. Orang berkata, wih malu, kamu pernah bekas narapidana, gitu ya. Melainkan setiap kala dia tetap bangga percaya karena pemenjaraan dia karena Injil. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini keren. Paulus berkata, ini alasannya hidup, yaitu melalui tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku, Kristus dimuliakan. Dia tidak malu. Di kitab 1 Korintus, banyak orang malu karena Kristus yang disalibkan. Paulus tidak malu karena Kristus yang disalibkan, dan dia tidak malu karena dipenjarakan. Malah dia berbangga, dan dia mau supaya hidupnya boleh memuliakan Tuhan. Nah, ini ayatnya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara dengar baik-baik, kita sudah lihat prinsip-prinsip tadi. Dan dari prinsip ini muncul hal yang lain. Kita lihat ayat 22. Bagiku, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara dengar baik-baik. Ini yang dia mau, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu. Apa pilihan selanjutnya? Pilihan selanjutnya ini, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, yaitu mati maksudnya. Dia mati lebih baik bersama dengan Kristus masuk surga. Itu jauh lebih baik. Saudara yang benar, mati itu jauh lebih baik karena langsung bersama dengan Sang Pencipta. Tapi apa pilihan dia? Dikatakan lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu.
Jadi tinggal di dunia ini untuk memberi buah. Nah, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Saya stop di sini. Bapak Ibu Saudara dengan saya masih hidup hari ini, Tuhan izinkan. Itu sebenarnya mati hari ini bersama dengan Kristus jauh lebih baik. Saudara, kalau umpamanya kita mati hari ini, kita langsung kepada Kristus. Sukacita kita sendiri bersama dengan Kristus. Tapi kalau kita masih hidup di bumi ini, Tuhan mau hidup kita memberi buah. Kenapa Ibu Minta masih hidup sampai hari ini? Teman seangkatannya sudah kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi, bukan kepada alam baka. Tetapi kenapa Ibu George masih hidup? Karena apa? Untuk memberi buah, untuk melayani Tuhan, untuk melayani suami, melayani anak, melayani banyak orang. Kemarin kami berkunjung ke sebuah rumah, sebuah keluarga. Di rumah itu anak mereka namanya Peter. Peter ini ditabrak mobil dan diseret mobil, dan dia sudah harusnya mati. Saudara, bagian kepala di sininya semua hancur, telinganya hancur, wajahnya hancur semuanya, dan sudah mati harusnya. Tapi itu mujizat. Orang udah pikir ini mati waktu dibawa di kolong anak umur 5 tahun, saudara. Waktu itu dia umur 5 tahun. Diseret mobil, kepalanya habis sampai terbongkar. Ini isi kepalanya keluar, saudara. Sudah harus mati. Tapi dia masih hidup sampai hari ini. Itu untuk memberi buah, memberi kesaksian kepada Tuhan. Biara tidak mati tenggelam hari itu, waktu itu. Karena apa? Dia hidup untuk berbuah, menceritakan pekerjaan Tuhan. Pak David pernah sakit. Kita tahu Pak David pernah sakit. Dan dia bisa selesai juga hidupnya. Semua kita pernah punya pengalaman yang mengerikan. Harusnya mati. Tapi masih hidup sampai hari ini. Karena apa? Untuk memberi buah. Saudara, saya sebagai suami, saya pernah cerita waktu di Palu. Kami pernah ditimpa oleh gempa di Palu dan longsor yang begitu hebat menimpa kami. Itu ketakutan terbesar dalam hidup. Karena saya lihat itu gunung roboh dan itu mengejar kami, bisa menimpa kami. Itu saya takut sekali. Saya bilang, kalau saya masih hidup itu karena Tuhan. Kemarin perjalanan dari Bonge ke Makassar, kami diserang dengan kuasa roh jahat. Roh jahat Selasa malam berkata apa? Kalian tidak akan selamat sampai ke Makassar, aku akan bunuh. Kami beberapa kali sempat mengalami hampir celaka, gitu. Tapi masih hidup sampai hari ini, jujur. Karena apa? Hidup untuk memberi buah, menceritakan pekerjaan Tuhan. Sudah dengar baik-baik. Manfaatkan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita sudah belajar prinsip-prinsipnya. Ingat, seperti firman Tuhan dikatakan tadi, adalah baik untuk umpamanya mati, tapi lebih perlu, ya, baik untuk ada mati bersama dengan Tuhan, tapi perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Alasan kita hidup hari ini karena Tuhan dan karena orang lain, supaya orang lain boleh menerima keselamatan, menerima pemulihan, menerima perubahan, menerima pengampunan, menerima pengharapan. Itulah panggilan mulia kita.